Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pendidik agung bagi seluruh umat manusia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Winda Rumskar Melati dengan NIM 123202012, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, memaparkan hasil kajian saya dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam dengan tema Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan pemikiran Al-Ghazali. Pendidikan adalah pilar utama peradaban manusia. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian, moralitas, dan spiritualitas manusia agar menjadi hamba Allah yang taat serta pemimpin yang adil di muka bumi. Namun sayangnya, pendidikan Islam di Indonesia saat ini menghadapi krisis orientasi. Kita sering menjumpai lembaga-lembaga pendidikan Islam yang megah dan modern, tetapi belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai-nilai akhlak dan spiritualitas pada peserta didik. Laporan dari Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 40% siswa madrasah belum menunjukkan karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Islam dengan realitas di lapangan. Lalu di sini ada grand teori pemikiran pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Dalam situasi seperti ini, pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjadi sangat relevan. Beliau adalah seorang ulama, teolog, dan sufi besar Islam yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Melalui karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa inti pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi penyucian hati dan pembentukan akhlak. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan sejati dan atau sa'adah, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menulis bahwa ilmu adalah jalan menuju amal, dan amal adalah jalan menuju kebahagiaan. Guru dalam pandangan Al-Ghazali bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing spiritual atau murabbi. Sementara murid tidak sekadar pencari pengetahuan, tetapi pencari kebenaran dan pencerahan batin. Pendidikan yang baik menurut beliau harus menemukan 3 hal. Yang pertama, ada ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua ada amal yang ikhlas, dan yang terakhir ada akhlak yang luhur. Ketiganya adalah fondasi utama pendidikan Islam sejati, yaitu menyatukan akal, hati, dan amal dalam satu kesatuan nilai tauhid. Lalu di sini ada realitas pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Kita tidak dapat menutup mata bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemajuan pesat secara kuantitatif. Data Kemenag tahun 2023 menunjukkan adanya lebih dari 82.000 madrasah dan 38.000 pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, secara kualitatif masih banyak permasalahan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, itu krisis akhlak dan moralitas di kalangan pelajar. Lalu yang kedua ada orientasi akademik yang terlalu kognitif, menekankan hafalan ketimbang penghayatan. Yang ketiga ada komersialisasi pendidikan Islam, di mana sekolah unggulan menjadi simbol status sosial. Dan yang keempat ada kesenjangan kualitas guru, terutama dalam hal keteladanan spiritual. Selain itu, di era digital sekarang, 95% remaja Indonesia aktif media sosial, namun hanya 20% yang memanfaatkannya untuk hal-hal edukatif dan keagamaan. Artinya, ada tantangan besar untuk menanamkan nilai Islam di tengah arus globalisasi yang sangat cepat.
Lalu ada realitas yang tidak sesuai dengan teori Al-Ghazali. Jika dibandingkan dengan teori pendidikan Al-Ghazali, kita dapat melihat beberapa penyimpangan nyata di lapangan. Yang pertama ada degradasi akhlak di sekolah-sekolah Islam. Penelitian Kemenak menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran disiplin masih terjadi di lingkungan madrasah dan pesantren. Padahal, Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tidak akan menetap di hati yang kotor dan sombong. Lalu kedua ada komersialisasi pendidikan. Banyak sekolah kini berorientasi pada keuntungan material, padahal Al-Ghazali pernah berpesan, jangan jadikan ilmu sebagai alat mencari dunia, tetapi jadikan dunia sebagai alat mencari ilmu. Lalu yang ketiga ada krisis keteladanan guru. Guru tidak lagi menjadi sosok yang membimbing dengan kasih sayang dan adab, padahal Al-Ghazali menegaskan bahwa guru sejati adalah guru yang orang yang menuntun dengan kelembutan, bukan kekerasan. Lalu yang keempat ada disorientasi digital. Siswa lebih banyak belajar dari media sosial tanpa bimbingan rohani, sehingga mudah terseret ke arah perilaku konsumtif, bahkan radikal. Lalu di sini ada tawaran solusi konkret dan logis, yaitu bagaimana sih solusinya? Kita perlu melakukan reformasi pendidikan Islam secara filosofis, kurikuler, dan kelembagaan. Pertama, dari segi filosofis, pendidikan harus dikembalikan pada tujuan sejatinya, yaitu membentuk insan berilmu, beramal dan berakhlak. Ilmu tidak boleh dipisahkan dari iman dan amal. Yang kedua ada dari segi kurikulum dan metode. Perlu diterapkan pendekatan holistik integratif, yaitu pendidikan yang menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual secara seimbang. Kegiatan seperti halakoh, tadabbur, muhasabah, mingguan dapat dijadikan bagian rutin di sekolah. Yang ketiga, ada dari segi kelembagaan. Lembaga pendidikan Islam harus dikelola sebagai prinsip amanah dan bukan semata bisnis. Diperlukan sistem subsidi silang agar pendidikan berkualitas tetap dapat diakses oleh semua kalangan. Dan yang keempat yaitu dari segi guru. Perlu dihidupkan kembali konsep murabi, yaitu guru sebagai pembimbing spiritual. Guru harus menjadi teladan, bukan hanya pengajar. Dengan reformasi ini, pendidikan Islam di Indonesia dapat kembali pada ruhnya, yaitu membentuk manusia yang berilmu dan bertakwa. Krisis pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya bukan hanya soal sistem, melainkan soal kehilangan ruh spiritual. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa ilmu sejati bukan yang banyak dihafal, melainkan yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menghidupkan kembali semangat pendidikan Al-Ghazali, yaitu menggabungkan akal, hati, dan akhlak, maka insya Allah pendidikan Islam di Indonesia akan mampu mencetak generasi yang cerdas, beradab, dan membawa rahmat bagi semesta. Semoga pendidikan kita menjadi jalan menuju tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.